Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ibu-ibu di atas. Kedengeran suara saya? Ada gambarnya? Oh, enggak ada. Oh, ada. Berkat udah dapat berkat? Oh, belum. Snack. Ah, udah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Salman Yahya, matta'anallahu bituli hayatihi, sehat panjang umur. Juga yang tadi menyampaikan tausiah pertamanya, guru kita Habib Zain yang melanjutkan perjalanan, mudah-mudahan dimudahkan perjalanannya. Juga yang saya hormati para ulama, para kiai, bil khusus ketua dan pengurus DKM Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya orangnya yang dimuliakan, namanya dimuliakan. Betul nggak? Namanya, siapa nama Nabi kita? Namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqada zahrak wa rafa'na. Itu arti wa rafa'na laka dzikrak, dan aku tinggikan sebutan namamu. Namanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini maulid keren banget nih, ada lampu kerlap-kerlip ada nih, ya enggak? Ini kalau lampu dimatiin bisa begini-gini nih, ya enggak? Namanya dimuliakan Allah. Namanya itu dalam tafsir apa makna wa rafa'na laka dzikrak? Aku tinggikan sebutan namamu. Setiap disebut nama Allah langsung disebut nama Nabi. Tiap kita bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiap sholat kita sebut nama Nabi. Sholat kita nggak sah kalau nggak menyebut nama Nabi. Tiap sholat kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begini teorinya, kalau sayang banget biasanya nggak panggil nama. Kalau sayang banget nggak panggil. Itu pengantin baru, Bu. Pengantin baru sayang nggak, Bu? Pengantin baru manggilnya apaan? Manggil pasangannya sayang, ya nggak tuh? Beb, ya nggak tuh? Sayang, ya nggak, Dirin? Begini mau saya, di dalam Al-Quran semua nabi namanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dipanggil, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Nabi Ibrahim dipanggil nama, ya Ibrahim qad shaddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Nabi Zakaria, ya Zakaria dipanggil nama, ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Nabi Yahya dipanggil nama, ya Yahya khudzil kitaba biquwwah. Nabi Musa, ya Musa ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas. Itu Nabi Isa, ya Isa. Semua nabi dipanggil namanya. Ya Nuh,
ihbit bisalamin barakatin. Di dalam Al-Qur'an ada 14 ayat. Berapa ayat? 14 ayat Allah panggil Nabi Muhammad. Tidak ada satu ayat pun Allah manggilnya ya Muhammad, nggak ada. Allah punya panggilan khusus. 12 ayat Allah panggilnya ya ayyuhan nabi. 2 ayat Allah panggil ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ya ayyuhan nabi wala tuti'il kafirina wal munafikin. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Begini maksudnya, kalau sayang banget nggak panggil nama, betul gak? Ada tuh kakek manggil nenek mesra banget. Kata kakek manggil nenek, hai darling, ya elah, hai honey, bestie, ya enggak? Saya bilang kek mesra banget kek manggil nenek, darling, saya lupa namanya tat. Udah lama nikah lupa, manggilnya darling, nggak ketahuan. Jadi hadirin, kalau sayang banget nggak panggil nama. Contohnya nih, kita kalau hormat tetangga kita namanya Pak Budi, dia RT, kita manggilnya apaan? Pak RT, batuk nih, batuk Pak RT. Yang ada ini tuh. Kita nih kalau sayang, kalau hormat nggak panggil nama. 14 ayat Allah panggil Nabi Muhammad, tidak ada satu ayat pun Allah panggil ya Muhammad, nggak ada. Namanya dimuliakan oleh Allah. Saya mau tanya, siapa yang hadir di sini yang namanya Muhammad? Ada Pak Muhammad yang namanya ada Muhammadnya? Ada hadirin? Nggak ada. Ah, mana? Ketua panitia Pak Muhammad Yamin. Siapa lagi yang ada Muhammadnya? 2. Ada lagi hadirin? 3, terus 4. Oh banyak. Kalau 1 sih mau bagi duit tadi, iya kan? Banyak nggak jadi dah. Lah saya udah nyiapin kantong ini. Nggak cukup duitnya, nggak usah dah. Ini nama bukan nama sembarangan hadirin. Ini nama yang dimuliakan Allah. Muhammad tuh nama yang dimuliakan Allah. Mohon maaf ya, yang namanya Muhammad panggilnya Muhammad, jangan Mamat hadirin. Mamat meninggal artinya fil hayati wa ba'dal mamat. Mamat sini mat, Mamat meninggal hadirin, dia nggak tuh? Doain tiap hari. Ini nama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namanya nih termasuk yang sunnah adalah memberi nama anak dengan nama Muhammad. Rasulullah bersabda, kata Nabi, sammu bi ismi wala takinnu bi kunyati. Namailah anakmu dengan namaku, tapi jangan menggunakan kunyahku. Apa untuk kunyah? Kunyah sama dengan Nabi Muhammad, kunyahnya Abul Qasim. Siapakah nama anak Nabi yang pertama laki-laki? Al-Qasim. Maka kunyah Nabi Abul Qasim. Kau dengar sholawat Abul Qasim, ada nggak tuh? Siapa tuh? Nabi Muhammad hadirin. Orang Arab tuh ada 3, ada nama, ada kunyah, ada gelar. Jawab bareng-bareng. Umar bin Khattab, kurang kompak. Umar bin, Utsman bin, Ali bin, Abu Bakar bin siapa? Bukan. Abu Bakar bin siapa? Nah benar, Abu Bakar bukan nama aslinya, Abu Bakar kunyahnya. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah, kunyahnya Abu Bakar. Ustadz, Bakar itu nama anaknya bukan. Bakar itu pagi-pagi artinya. Wasabbihuhu bukrotan. Abu Bakar tuh orang yang kalau kebaikan selalu nomor 1. Siapakah orang yang pertama kali beriman sama Nabi? Abu Bakar. Siapakah orang yang pertama kali baca Quran terang-terangan depan Ka'bah? Abu Bakar. Siapakah sahabat yang sangat berani menginfakkan harta berjuang bersama Nabi? Abu Bakar. Abu Bakar hadirin, kalau yang baik-baik selalu duluan hadirin. Mirip banget jamaah Masjid Al-Huda hadirin.
Ya nggak nih? Masjid Nurul Huda hadirin. Ya nggak tuh? Kalau di tempat lain nih ada orang ditunda-tunda, sembahyang johor hampir asar, ada nggak tuh? Sholat asar hampir maghrib, ada nggak hadirin? Kalau Nurul Huda belum azan udah sembahyang hadirin. Ya tuh, luar biasa ya, ya nggak tuh? Abu Bakar bukan namanya, kunyahnya, namanya Abdullah bin Abi Kuhafa. Kunyahnya Abu Bakar, gelarnya As-Siddiq. Nabi kita siapa namanya? Namanya Nabi Muhammad. Apa kunyahnya tadi? Kunyahnya Abul Qasim. Apa gelarnya? Gelarnya Nabi Rasulullah. Sebelum jadi Nabi apa gelarnya? Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Pas jadi Nabi apa gelarnya? Muhammad Rasulullah. Ini nama bukan nama sembarangan. Ini nama dimuliakan Allah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, qala, kata Nabi, idza sammaitumul walada Muhammadan fa akrimuhu. Kalau engkau memberi nama anakmu dengan nama Muhammad, muliakan dia. Siapa yang hadir di sini punya anak namanya Muhammad? Ada hadirin? Anaknya ada Muhammadnya, satu orang, dua, banyak hadirin? Banyak juga, nggak jadi dah ya. Sekali satu bagi dia juga nih, nggak banyak nggak jadi. Ini nama bukan nama sembarangan hadirin. Sunnahnya memberi nama dengan nama Muhammad. Siapa nama lain Nabi? Apa nama lain beliau? Ahmad, betul nggak? Nih, tahun 45 Indonesia merdeka, betul nggak? Negara manakah yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita? Mesir, Palestina, banyak negara Arab. Waktu itu banyak orang-orang Arab, negara-negara Arab yang belum tahu kalau Indonesia mayoritas Muslim. Tahun 45 ketika merdeka, ada usulan dari negara-negara Arab agar Presiden RI yang pertama, siapakah dia? Bung Karno, menambahkan di depan namanya nama yang ada unsur Islamnya. Dan Bung Karno mengambil nama Ahmad, nama lain Nabi Muhammad, Insinyur Ahmad Soekarno. Ada nggak tuh? Saya tanya lagi, siapakah nama Presiden RI yang kedua? Pak Soeharto. Tahun 1991 Pak Soeharto pergi haji. Pulang haji, Pak Harto dapat surat dari Raja Saudi Arabia, King Fahad, Malik Fahad. Isinya adalah agar Pak Soeharto menambahkan di depan namanya dua pilihan nama, Ahmad atau Muhammad. Waktu itu Pak Soeharto milih nama apaan? Muhammad. Pulang haji, Presiden RI yang kedua namanya menjadi Haji Muhammad Soeharto. Nih ngomong-ngomong, Saudi menang, Saudi hadir nih bola. Ah, belum ada beritanya. Ini jamaah deg-degan, gua nggak nonton bola, Saudi lagi main nih. Kemarin menang lawan Argentinnya nih. Coba cek di itu, menang nggak Saudi? Tadi 1-0 tadi. Ini gitu. Sambil maulid sambil ngikutin perkembangan ya kan. Ini nama bukan nama sembarangan hadirin. Nama Muhammad, nama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begini. Di Amerika Serikat, orang Amerika punya budaya menghormati para legenda. Jadi di Amerika tuh di kota di Los Angeles, tepatnya di kota Hollywood, pusat hiburan, Amerika punya budaya menghormati para legenda, para pesohor-pesohor, para selebritis, orang-orang yang terkenal, namanya diabadikan di trotoar di kota Hollywood, ya nggak tuh? Jadi kalau kita ke Los Angeles ada Hollywood, sepanjang jalan tuh trotoar tuh ada gambar bintang, ada nama bintang film semua tuh. Ada salah seorang legenda Amerika, petinju Muslim mu'alaf yang sangat terkenal. Siapa Dirin? Muhammad Ali. Meninggal tahun 2016. Tahun 2006 ada usulan dari panitia di Hollywood agar Muhammad Ali namanya diabadikan di trotoar di kota Hollywood. Datanglah panitia menemui Muhammad Ali. Kemudian disampaikanlah kepada Muhammad Ali bahwa namanya mau diabadikan, dan saat itu Muhammad Ali menolak hadirin.
Kata Muhammad Ali, dia bilang begini dalam bahasa Inggris ya. Dia bilang, and cry. Dia nggak percaya, terserah, bebas. Kata Muhammad Ali, and cry. Artinya ya, langsung artinya dah, artinya. Ya. Takut Bapak nggak paham ya, artinya langsung nih. Artinya, saya nggak mau, kata Muhammad Ali, nama saya Muhammad Ali yang saya ambil dari nama nabi saya ditulis di jalanan, saya nggak mau. Ntar diapain? Diinjak-injak hadirin. Oh, panitia di Hollywood rapat musyawarah, diputuskanlah akhirnya nama Muhammad Ali tidak ditulis di jalanan hadirin, tetap ditulis. Di mana nulisnya? Di dinding hadirin. Jadi ada gedung teater tuh, saya kebetulan kemarin baru ke Amerika itu 2 kali saya tuh. Saya penasaran kan ke Hollywood, ada di dinding tuh, dinding teater ada bintangnya lebih besar dibanding yang lain. Di dinding gambar bintang, di bawahnya Muhammad Ali hadirin. Muhammad Ali mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita memuliakan Nabi Muhammad hadirin. Jangankan orangnya, namanya diapain? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak, dan aku tinggikan sebutan namamu. Maka yang namanya Muhammad hadirin, tolong dong akhlak yang bagus, ya enggak? Nama Muhammad sembayang masbuk mulai ada enggak nih? Ada enggak hadirin? Nama Muhammad main gaplek mulai enggak tuh? Siapa tuh main? Bang Mamat. Ya elah. Hadirin tuh. Ini nama bukan nama sembarangan, namanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nama mulia hadirin. Tapi sayang disayang, nih saya ngomongin nama dulu ya. Ini ceramah lama nih. Nih. Ceramah sampai jam 12 ada nih, ya. Ceramah sampai jam 12. Siapa hadirin? Saya enggak ya. Ingat. Yang siap silahkan ya. Ada juga orang yang tidak senang dengan nama Muhammad. Ada salah seorang tokoh PKI namanya DN Aidit. Apa kepanjangan DN? Darun Najah, bukan. Dipa Nusantara. Dia pengen kayak Pangeran Diponegoro gitu. Kalau buka di Google tuh cari siapakah nama asli DN Aidit hadirin. Nama aslinya adalah Ahmad Aidit. Waktu masih muda dipanggilnya Kang Ahmad. Dia kan santri juga, cuman salah bergaul hadirin. Bergaul dengan tokoh-tokoh PKI, ya kan. Saya potong dikit. Bapak saya ajarin cara merayu istri. Ntar nih ya kan pulang maulid nih, Bu, sampai lupa saya deh ibu-ibu. Nih saya ajarin buat suaminya cara merayu istrinya. Ntar Pak pulang maulid tanya istrinya, Neng, apa bedanya Neng sama PKI? Apa bedanya kamu sama PKI? Kok PKI bang? Apa bang bedanya? Kalau PKI komunis, kalau Neng kok manis. Langsung istrinya lepak-lepak ya, tuh. DN Aidit nama aslinya Ahmad Aidit, dipanggilnya Kang Ahmad. Dia salah bergaul, salah bergaul. Lalu dia buang nama Ahmad di depannya. Dia nggak suka dengan nama itu. Tapi aslinya kan Ahmad, namanya Nabi Muhammad. Yang kedua, ini karena beritanya beredar, saya bukan ngomongin orangnya. Silakan dicek di internet, banyak beritanya. Ada salah seorang artis yang sedang naik daun nih, anak remaja tahu. Namanya Reza Arab. Tahu Reza Arab? Wah, tahu Reza Arab. Siapakah nama aslinya? Nama aslinya Muhammad Reza Oktavian. Ini karena banyak beritanya ya, bukan ada banyak berita di internet. Tahun 2018 Reza Arab ajukan ke pengadilan, dia ingin membuang nama Muhammad dari namanya. Dia bilang saya nggak senang dengan nama ini. Ini nama pemberian ibu saya nggak senang. Di ke pengadilan digugat dan dia menang. Maka resmi nama Muhammad dibuang dari namanya. Sekarang namanya siapa sekarang? Reza Oktavian, terkenal dengan nama Reza Arab. Begini hadirin, saya dengar ceramah almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i Radhi Asy-Syafi'iyah itu kan kalau subuh suka diputar ya. Pernah Pak Kiai ceramah begini,
Ada orang pergi ke Mekah nggak mau minum air zam-zam. Alasannya air zam-zam nggak higienis, nggak bersih, nggak sehat. Kata Pak Kiai, bukan dia yang nggak mau minum air zam-zam. Air zam-zam nggak mau diminum sama dia, gitu. Kata almarhum, ada orang pergi umroh nggak mau nyium Hajar Aswad. Emang gua apaan, kurang kerjaan nyium batu ya nggak, ngapain gua nyium Hajar Aswad, kerajinan gua nyium. Kata Pak Kiai, bukan dia yang nggak mau nyium Hajar Aswad, jangan-jangan Hajar Aswad nggak mau dicium sama dia. Bukan dia yang nggak mau pakai nama Nabi Muhammad, jangan-jangan Nabi Muhammad nggak mau namanya dipakai. Begitu hadirin. Ini nama bukan nama sembarangan. Bu, siapa di atas yang suaminya namanya Muhammad? Ada gak? Ada. Yang suaminya namanya Muhammad ada. Ngaji di bawah. Ntar pulang bu, suaminya pulang ibu sambut, abang. Kata suami, tuh menu bayar sama gua, nama abang, nama Nabi. Abang mau minum apa? Teh apa cucu? Kata suami, lah sakit bini gue pulang maulid. Ini yang pertama hadirin, nama ini bukan nama sembarangan. Maka setiap mendengar nama beliau disebut, kita ngapain? Bersolawat. Ini namanya dimuliakan. Sampai beliau mengatakan, al-bakhilu man idza dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang paling pelit adalah orang yang kalau namaku disebutkan di depannya dia diam saja. Itu orang yang paling pelit hadirin. Maka disunahkan setiap mendengar nama Nabi disebut kita ngapain? Bersolawat. Kata MC, hadirin malam ini kita memperingati maulid Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli, refleks Allahumma sholli alaihi. Gitu hadirin tuh, memuliakan gitu. Bu, ada ibu-ibu ke apotik beli obat, kan ngantri itu ya. Kata mbak tuh, manggil mbaknya tuh, Bapak Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Bu, dia bukan, dia nama orang. Oh, gua kira selawat, gua mau gini ya. Namanya Jamaah Nurul Huda hadirin, hobinya selawatannya nggak tuh. Ini yang pertama. Jadi semoga kita semakin memahami, mengenal Nabi Muhammad, minimal mengenal namanya. Jadi kalau yang sedang istrinya lagi hamil, pengen punya anak, kasih nama ada Muhammadnya hadirin. Kalau namanya Muhammad, panggilnya Muhammad, jangan M doangan, M Ali, M Yusuf. Ada nggak hadirin tuh? M Yunus, ada nggak hadirin? Sebut apaan M-nya tuh? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nama dimuliakan Allah. Hari ini hadirin, kita menjadi sedih, banyak bandara-bandara internasional justru orang dengan nama Muhammad dipersulit di bandara kadang-kadang tuh. Dipersulit di imigrasi hadirin tuh. Alasannya banyak teroris namanya Muhammad gitu hadirin tuh. Kalau kita ke Singapura tuh banyak tuh ustadz-ustadz yang namanya Muhammad atau ada unsur Islamnya, susah hadirin masukin tuh. Di beberapa bandara di Amerika, di Eropa begitu tuh. Dengan alasan banyak teroris namanya Muhammad. Kan pelecehan, betul nggak hadirin? Mudah-mudahan kita semakin kenal nama Nabi. Yang kedua, memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya semangat menjadikan beliau sebagai teladan. Amin. Yang pertama, Nabi Muhammad seorang yang sabar. Nabi Muhammad seorang yang penyabar. Bu, Nabi Muhammad penyabar apa pemarah? Ada nggak suami yang suka marah-marah? Ngaji di bawah. Yang mana? Pakai biji putih. Banyak biji putih nih hadirin, jangan nih, jangan. Kayak Salman biji putih. Nabi Muhammad orangnya sabar. Mudah-mudahan kita sabar seperti Nabi. Ada nggak orang suka marah-marah? Ada Pak Haji masuk masjid marah-marah hadirin. Masuk masjid, ya nggak? Masjid apaan nih? Masjid dikunci, tarik nggak bisa, dorong nggak bisa. Pak Haji digeser, Pak Haji digeser, dia nggak tahu dulu udah digeser dia nggak tuh. Ini masjid apaan nih katanya? Geser Pak Haji, oh sorry gua nggak baca katanya gitu, tuh.
Marah-marah mulu, ada nggak tuh hadirin? Ya kan? Ada anak muda nih di jalan raya nih hadirin nih, ya nggak? Di tendean naik moge nih, motor gede, ada nggak tuh? Anak muda naik moge ngebut semua disalip-salip, serang. Ada anak muda yang panas hadirin, sombong banget itu orang mentang-mentang moge ngebut aja. Gua kejar dah, dia kejar hadirin tuh. Gua mau bilangin jangan sombong gitu, dikejar, jangan set, begitu deket diterakin. Jangan sombong lu, mentang-mentang naik moge, belagu banget lu. Bukan sombong bang, ini remnya di mana remnya bang? Dia ternyata lagi jadi rem hadirin gitu. Dia biasa ngerem pakai sendal hadirinnya katanya, motor murah hadirinnya gitu. Jangan, jadi kadang-kadang orang zaman sekarang gampang marah-marah, ada nggak hadirin? Dikit-dikit marah gitu. Nabi Muhammad orangnya penyabar apa pemarah? Sabar. Bu, apa rahasia rumah tangga bertahan sampai sekarang? Sabar. Kalau nggak sabar udah bubar hadirin. Ada nggak ujian berumah tangga? Ujian yang pertama ujian harta. Pak Ustadz, saya nikah berumah tangga, duit susah banget Pak Ustadz, bokek banget Pak Ustadz. Suami saya udah kerja banting tulang Pak Ustadz, dagang daging di pasar dia. Ini banting tulang ya nggak tuh? Ya kan? Rumah tangga ujiannya harta Pak Ustadz. Kalau tidak diuji soal harta, ujiannya adalah pasangan. Ada nggak hadirin? Pak Ustadz, suami saya Pak Ustadz sekarang ujiannya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Iya elah, cinta lama belum kelar. Ada nggak hadirin? Udah nikah, punya anak 2, punya anak 3. Suami ketemu mantan waktu TK. Waduh, ujian bukan nih? Ujian bukan? Ujian bukan bu? Sabar hadirin, sabar. Kalau tidak diuji soal harta, ujiannya pasangan. Kalau tidak diuji dengan pasangan, ujiannya anak hadirin. Pak Ustadz, saya nikah udah lama belum punya anak, belum punya keturunan. Ujian bukan? Punya anak juga ujian juga hadirin. Orang bilang belum punya anak ujian, punya anak ujian juga. Ada yang cerita, Pak Ustadz kenapa bu? Saya punya anak nakal banget Pak Ustadz. Suruh belajar dia main, suruh main dia belajar. Itu anak saya Pak Ustadz, ya Allah saya pegal banget Pak Ustadz. Ada nggak tuh? Ujian bukan hadirin? Ya Allah Pak Ustadz. Jadi kalau tidak diuji soal harta, ujiannya pasangan. Kalau bukan pasangan, ujiannya anak. Kalau tidak di soal anak, ujiannya mertua hadirin. Ada nggak nih? Saudara ipar, ujian bukan? Ada nggak mantu dengan mertua nggak akur? Ada nggak tuh? Ada hadirin, ujian. Ya Allah, ujian banyak loh ujian. Apa rahasianya bertahan? Sabar. Bu, kadang-kadang ibu udah masak buat suami tercinta. Masak sayur apaan di sini di Wijaya? Sayur lodeh dah yang susah dikit. Masak sayur lodeh sepanci. Terus goreng ikan yang masuk angin bu, yang masuk ikan apa nih masuk angin? Ikan kembung, yang itu. Buat suaminya tercinta, emping digorengin semua hadirin. Pas suaminya pulang disambut, abang, aku masakin kesukaan abang. Kata suaminya, gue udah makan di warung. Gue udah makan di warung. Ya Allah, ujian bukan bu? Diapain tuh sayur? Jangan dibuang sayang-sayang bu. Ambil semangkok buat keramas bu kuahnya. Itu buat cuci muka. Ujian bukan? Bapak-bapak kita nih pak kadang pulang kerja dari mana-mana yang ngajak makan banyak banget. Bang makan bang nggak? Bini gue masak, gue makan di rumah. Ada nggak tuh? Sampai rumah nggak ada apa-apaan hadirin. Pernah nggak begitu pak? Saya sering ini. Padahal di jalanan tukang sate, soto banyak nggak tuh? Belain kagak makan, pengen makan di rumah. Sampai rumah, neng makan neng. Ya bang, aku pikir abang makan di luar. Kata suami, neng kamu gak usah mikir, suka salah kalau mikir, ya enggak? Masak aja udah, ya enggak? Ujian bukan nih? Kata suami, ya Allah punya bini begini banget, punya bini begini banget. Ya Allah, apakah aku harus buka cabang ya Allah? Iya elah. Baper hadirin. Ujian bukan? Ujian bukan?
ujian hadirin, ujian. Jadi apa rahasianya? Sabar. Nabi Muhammad seorang yang sabar. Nabi Muhammad bukan orang yang suka marah-marah hadirin. Kita nih orang Indonesia dulu terkenal ramah, ya hadirin. Orang Indonesia gampang akrab, tapi sekarang kita dikit-dikit marah, ada nggak nih? Sekarang nih di jalan tendean motor kelaron hadirin. Banyak nggak motor pagi-pagi? Kelaron hadirin. Ada orang kesenggol dikit marah-marah, ada nggak tuh? Nggak sengaja kesenggol dikit, buka helm langsung. Lu nggak tahu siapa gua? Lah kan belum kenalan kita, ya hadirin. Siapa yang tahu ya gak? Ngapain marah-marah hadirin? On banget tuh orang hadirin ya. Ya kan, ngapain marah-marah, ya nggak tuh? Orang Indonesia hadirin, orang yang ramah, mudah akrab, ya nggak tuh? Orang Indonesia bu, gampang akrab, ketemu sekali kenalan, ketemu 2 kali minjem duit, ya gitu orang kita, ya nggak tuh? Ya hadirin. Ketemu di maulid kenalan, besok ketemu lagi, bang ada duit gocap bang, lah udah kayak teman lama hadirin, ya nggak? Tuh temen lu, gue baru tadi kenal, ya nggak? Gue udah minjem duit aja, tuh orang so akrab banget. Jadi yang pertama, Nabi Muhammad teladan buat kita. Apa teladannya? Beliau orang yang penyabar. Fasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad seperti sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Yang kedua, Nabi Muhammad orang yang tawadu, rendah hati. Nabi Muhammad orangnya sombong apa rendah hati? Tawadu apa takabur? Tawadu hadirin. Nabi itu rendah hati orangnya. Semoga kita rendah hati seperti Nabi. Semoga kita tawadu seperti Nabi. Bu, ada nggak orang yang sombong? Orang kaya sombong, ada nggak? Ada cerita orang kaya sombong hadirin. Orang kaya sombong. Nih dia pakai cincin emas di sini, emas semua, emas ini, cincin emas semua. Dia ke pasar beli jeruk, bang berapa nih bang jeruk? Sombong hadirin. Berapa nih jeruk? Pakai kaki, nih bang ini berapa nih semuanya nih? Ini gue bayarin. Atau aja gue patahin juga nih kaki. Sombong hadirin. Bang berapa nih jeruk nih? Berapa nih bang? Tukang jeruk diem aja. Lalu tukang jeruk menjawab. Kata tukang jeruk, sekilonya 20.000. Ingat ya? 20.000. Giginya emas semua hadirin, giginya. Tukang jeruk giginya emas, 20.000. Wah, kaget. Orang kaya kaget. Wah, gila tukang jeruk kaya. Jangan sombong hadirin, jangan sombong, ya enggak? Ada orang yang sombong hadirin. Kan dia pergi umroh ya. Kata ustadznya, Pak, Bu, selama kita umroh di tanah suci jangan sombong. Di perjalanan banyakin doa, minta sama Allah agar diberikan kemudahan, ya nggak tuh? Di pesawat dari Jakarta ke Jeddah doa mau Allah, zikir. Ada yang sombong, alah gue sih nggak usah jikir-jikir, kalau gampang mah gampang aja, lagian gue sih nggak pernah keder-keder, emang gue orang kampung keder, ya enggak? Ya enggak, gue sih gampang gak usah jikir-jikir. Di pesawat hadirin semua jamaah jikir, doa, pas makan habis makan jikir lagi. Dia kagak hadirin, di pesawat ngapain? Makan, tidur. Ada nggak TV di pesawat tuh? Nonton, main game, tidur lagi. Alah gue gak usah jikir-jikir, gue mau gampang, ntar gampang aja. Singkat cerita, pesawat landing di Jeddah hadirin, turun. Dia ketiduran, pas melek-melek, orang udah pada siap mau turun, ngambil koper kan, mau turun. Tiba-tiba badannya kaku hadirin. La ilaha illallah, nggak bisa bergerak. Apakah ini gagak aku nggak berzikir? Apakah kesombonganku? Nangis tuh, ya Allah, ampuni aku ya Allah tidak berzikir. Datang pramugari, kenapa Pak? Saya nggak bisa bergerak nih Mbak. Pak belum dibuka Pak seatbeltnya. Ternyata belum dibuka hadirin, ini itu. Iya, seatbeltnya belum dibuka ya gak? Dia kaku juga. Ternyata belum dibuka itunya seatbeltnya. Maka jangan sombong hadirinnya, enggak, seru jikir. Seru jikir hadirin, ya enggak? Ada nggak orang yang sombong tuh? Lah kan Ustadz bilangin, ya enggak, kalau umroh, kalau haji jangan sombong hadirin, ya enggak? Ada tuh orang sombong hadirin, alah gue sih gak usah ikut-ikut manasik,
gampang, gue udah pengalaman nih gak. Kan katanya orang tuh kalau nakal di tanah suci ya Dirin, sama Allah ditegur ini itu, ditegur langsung ya. Ada tuh orang kampung pergi umroh, pas di Mekah Dirin, Ustadz saya selama di kampung nakal, ngomongin orang, sombong, saya belagu lah nggak, pokoknya saya jahat sama orang dah. Pas di Mekah Allah menghukum saya Pak Ustadz. Kenapa Pak? Setiap saya mandi kayak orang kebakar Pak Ustadz. Allah langsung menegur saya ya nggak tuh. Nah, dicek sama pembinanya tuh ke hotel, dia mandi kayak keran yang hot Hadirin. Dia mandi pakai keran yang hot Hadirin, dia melepuh ya dia. 7 hari puasa 9 hari saya ditegur. Bapak bukan ditegur, kulit pada meletek kan, pulang umroh tuh pada meletek kulitnya. Kenapa Pak? Ditegur. Bapak bukan ditegur, Bapak mandi kayak yang air panas tadi kan. Kayak air panas dia 7 hari udah tahu Saudi panas, pakai air panas pada meletek kulitnya ya enggak. Jangan sombong Hadirin, jangan sombong ya enggak tuh. Nabi Muhammad orangnya tawadu. Apa tawadu? Rendah hati. Ada riwayat Nabi Muhammad orangnya tawadu. Setiap Nabi nih Nabi nenteng barang, Nabi nenteng barang. Sahabat berebutan pengen bawain yang punya Nabi, pengen melayani Nabi. Nih Nabi nenteng nih barang gitu kan, Nabi kita bawain. Kata Nabi nggak usah. Kata Nabi sahibus syai'i ahaqqu bi syai'ihi. Kata Nabi orang yang punya barang lebih pantas bawa sendiri. Illa ayyakuna dhaifan, kecuali berat nggak kuat, baru yang lain ngapain? Nolongin Hadirin gitu Hadirin tuh. Nah sahabat berebutan, tapi Nabi orangnya tawadu. Enggak, aku bawa sendiri aja. Saya pernah tuh pulang maulid Hadirin, saya pernah pulang maulid dikasih berkat banyak banget Hadirin. Ini saya mau cerita, jangan ini ceritanya. Saya pernah pulang maulid Hadirin ya, dikasih berkat banyak banget Hadirin. Nggak ada yang amin nih. Saya pernah pulang maulid ya, dikasih berkat banyak banget Hadirin, nih kiri kanan Hadirin nih. Nggak, saya cerita doang ya, cerita doang Bu, cerita doang. Saya pernah pulang maulid Hadirin ya nggak, dikasih berkat banyak banget di kiri kanan sampai miring-miring saya tuh juga. Nggak, saya pernah pulang maulid tuh dikasih berkat Hadirin tuh banyak banget, dikasih berkat saya enggak. Ya mana panitia? Saya pulang maulid, saya pulang maulid kan, dikasih berkat banyak banget Hadirin. Panitia bilang, Ustadz sini kita bawain. Enggak, saya bawa sendiri aja. Dia bilang, Ustadz tawadu Pak Ustadz, gue takut hilang ya kan. Gue tahu lagu lu panitia, emang gue baru sekali maulid, terlalu gue ambil jeruk gue lagi, enggak, gue sendiri aja lah ya kan. Kata panitia, gue keren tawadu Pak Ustadz, takut hilang berkatnya. Nabi orangnya rendah hati. Di dalam berjanji itu, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Ya enggak tuh? Nabi orangnya sangat pemalu, Nabi orangnya sangat rendah hati Hadirin. Jangan sombong Bu. Ada nggak ibu-ibu yang sombong? Nggak ada. Saya paling senang bapak-bapak sekalian kalau jalan-jalan sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau jalan-jalan nih, piknik, majelis taklim, enak, banyak makanan. Dari berangkat sampai pulang makanan kagak habis. Jalan-jalan hari Minggu, hari Ahad, hari Jumat udah bikin lontong. Iya pas hari Minggu basi. Ibu-ibu tuh kalau jalan-jalan Hadirin, Bu, kan jalan-jalan nih ibu-ibu, satu kursi harganya 100.000. Ada nggak tuh? Yang lagi nggak punya duit, gocap, nggak apa-apa gocap dah, yang penting ikut. Yang bokek banget Hadirin, gratis nggak apa-apa dah, yang penting ikut Hadirin. Ada salah seorang ibu-ibu jamaah yang paling kaya Hadirin, dia sendirian nyumbang 2 juta. Ada nggak tuh? Yang lain cepet, gocap, ada yang gratis. Ada yang paling kaya, berapa nyumbang Bu? 2 juta. Biasanya yang nyumbang 2 juta paling banyak di manakah duduknya? Di depan, di samping sopir. Ya Hadirin, ngatur, jangan ngatur, dah Hadirin nih, jangan nih. Yang gocap bilang begini, yang gocap, Pir, ada yang pengen kencing nih Pir, katanya 2 juta, nggak usah Pir, terus aja terus. Ya, yang gocap diam begini, diam dan nahan-nahannya nggak tuh. Apalagi yang gratis, pura-pura tidur, gue tidur aja dah, gue pengen. Lu kenapa lu? Gue pengen banget kencing ini. Lu ngomong aja, gue nggak enak, gue nggak bayar. Gitu. Yang 2 juta di mana duduknya Hadirin? Depan, paling ngatur, ya nggak tuh? Quran yang bilang kalla innal insana
layat gho arroahus, manusia cenderung jadi togo, sombong, melampaui batas. Hadirin, kapan terjadi arroahus tagna? Manakala dia merasa kaya. Hadirin, manakala dia merasa cukup. Hadirin tuh, orang kalau merasa kaya gitu ya nggak tuh. Ada ungkapan kata orang Arab, al fulus tughayyirun nufus. Hadirin, uang bisa merubah orang, ya nggak tuh. Al fulus tughayyirun nufus, uang bisa merubah orang. Hadirin, orang yang galak-galak hadirin nih, ngelihat duit berubah. Hadirin, ada nggak tuh? Kok digalak banget sih? Biasa, belum dapat duit. Hadirin, ya tuh. Pas dapat duit diem. Ada nggak tuh? Ada cerita di salah satu kampung, dufina rojulun kalban fi maqabiril muslimin. Ada orang punya anjing, anjingnya mati, dikuburin orang Islam. Hadirin nih, dikuburkan di pemakaman orang Islam. Hadirin, warga kampung marah, masa anjing dikuburin orang Islam. Ngadulah ke pengadilan, Pak Hakim lapor, ini ada orang masa anjing dikuburin di kuburan orang Islam. Panggil orangnya di sidang. Hadirin, sama hakim, kenapa kamu nguburin anjing yang mati di kubur orang Islam? Gini Pak Hakim, itu anjing sebelum mati dia berwasiat. Kamu jangan ngaco, mana ada anjing berwasiat. Gini Pak Hakim, itu anjing ngomong sama saya, dia pengen kalau mati pengen dikuburin di situ di kubur orang Islam. Kamu jangan main-main sama saya. Masa ada anjing berwasiat ngeledek saya kamu begini Pak Hakim. Itu anjing juga berwasiat agar saya ngasih uang buat Pak Hakim 1000 dinar. Hakim terdiam. Kata Hakim, oh begitu. Ya, oh begitu kata Hakim. Lama Hakim ngelamun. Warga protes, Pak Hakim kok jadi lembek begini nih. Sabar katanya. Saya lagi mikir, ini jangan-jangan anjing soleh ini, anjing soleh nih. Ini anjing rasanya anjing keturunan Ashabul Kahfi katanya. Pas dengar duit langsung berubah. Hadirin tuh, ya enggak? Boleh nggak jadi orang kaya? Boleh. Ya nggak boleh jangan sombong. Hadirin, ya enggak? Ibu-ibu, ibu pakai jilbab yang mahal boleh nggak? Yang penting jangan sombong, ya nggak Bu? Mentang-mentang jilbab mahal nih, goyang begini nih, ya kan? Kenapa Pok? Jilbab enak banget ini. Iya, ya nggak tuh? Pamer, ya nggak tuh? Nabi Muhammad orangnya tawadu. Hadirin, rendah hati. Mudah-mudahan kita tawadu seperti Nabi. Yang terakhir hadirin, udah malam nih, Nabi Muhammad orangnya ahli ibadah. Betul nggak? Istrinya ceritakan Rasulullah SAW yaqumul laila hatta tatafattara qadamahu. Nabi Muhammad kalau qiyamul lail saking lamanya berdiri, kakinya sampai bengkak-bengkak, merah-merah. Kenapa bengkak-bengkak Pak? Kelamaan berdiri. Kita bengkak juga, asam urat hadirin, ya nggak tuh? Biarkan makan emping, ya nggak tuh? Ya nggak tuh? Ya kan? Nabi Muhammad teladan buat kita dalam masalah ibadah. Hadirin, kata Nabi, ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Puasa Ramadan sebulan cukup nggak? Cukup. Tapi kata Nabi, kalau ditambahin dengan 6 hari di bulan Syawal, bagus nggak? Seolah-olah puasa setahun. Ramadan doang cukup nggak hadirin? Cukup. Cuman tambahin 6 hari di bulan Syawal. Hadirin, sholat 5 waktu cukup nggak? Cukup. Tapi kata Nabi, tambahin hadirin qobliyah, ba'diyah. Ada nggak tuh? Sholat duha, qiyamul lail, tambahin hadirin. Kira-kira kata para ulama, kalau ibadah lebihin hadirin, jangan pas-pasan. Nabi ditanya, ya Rasulullah, akhbirni anil wudu. Nabi, ajarin aku wudu dong, wudu yang keren. Qala, kata Nabi, asbighil wudu'a. Kalau wudu lebihin kata Nabi. Nih, basuh tangan. Yang wajib sampai mana yang wajib? Yang wajib mana? Siku. Sunnahnya apa yang sunnahnya? Lebihin, ya kan? Basuh kaki. Yang wajib sampai mana kaki? Yang wajib mata kaki. Sunnahnya diapain? Lebihin sampai mana? Betis hadirin, sampai dengkul. Bagus nggak tuh? Dulu engkong kita kalau wudhu sampai paha-paha itu tuh juga. Dengar, saya ingat tuh kecil tuh celana kolor diangkat gitu tuh, ya nggak tuh? Bu,
Nabi ditanya, ya Rasulullah, entar hari kiamat bagaimana engkau mengenali umatmu? Kaifa ta'rifu min ummatika? Qala, kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku dibangkitkan dalam keadaan bercahaya gara-gara bekas wudu. Kata Nabi, famanistata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang bisa memanjangkan bakso wudunya, panjangin hadirin. Semakin panjang semakin bercahaya. Jangan pas-pasan, Bu. Nih ibu-ibu gini kalau wudu nih, ibu-ibu wudu nih, udah pakai bedak cakep gini kalau wudu. Ada nggak tuh hadirin tuh? Takut luntur gini. Hari kiamat Nabi lihat, kata Nabi, umatku hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan bercahaya, enggak tuh? Nabi lihat, siapa tuh terang banget, ya Allah, umatku, kata Nabi. Nabi lihat sebelah kiri, siapa tuh ya? Nabi silo hadirin. Ya siapa tuh ya? Rombongan jamaah Masjid Nurul Huda hadirin. Sebab kalau wudu nyemplung ke kolam hadirinnya, enggak tuh ya? Enggak. Alhamdulillah. Baik kalau lagi banjir ya enggak tuh? Wudu. Berenang. Hari kiamat Nabi silo, siapa tuh ya Allah? Nurul Huda, hadirin, kelebihan air ya hadirin tuh. Gitu hadirin tuh. Jangan pas-pasan hadirin. Ada orang laki wudu buka keran, saya begini nih. Ada hadirin. Malas kena air hadirin, ada enggak tuh? Kata Nabi, kalau wudu lebihin, ibadah lebihin hadirin, jangan pas-pasan. Saya ingat zaman dulu masih kecil. Dulu kita kalau lebaran masih kecil, saya tuh emak saya beli baju di Pasar Mester Jatinegara, ya enggak tuh? Pasar Jatinegara Pasar Mester ya. Kan kita kagak ngikut hadirin. Diukur doangan pakai lidih, ya enggak tuh? Dijengkalin ya, dijengkalin itu. Diukur pakai benang ya. Saya masih kecil pakai baju nomor 5 hadirin. Pas beli dilebihin nomor 8 hadirin. Pas lebaran nih pici koplak kegedean. Baju nih baju hadirin. Sepatu longgar. Mak, kegedean nih mak. Biar muat 3 tahun. Ya hadirin. Dulu dilebihin enggak dulu? Pakai sepatu, mak, sepatu kegedean nih mak. Lu ganjel pakai koran. Iya. Ya hadirin. Beli sepatu kelas 1, kelas 6 masih muat hadirin. Ya enggak tuh? Kadang-kadang beli sepatu buat anaknya, bapaknya make, ada nggak tuh? Mak, mana mak sepatu saya? Bapak lu minjem buat kerja. Dilebihin hadirin, ya nggak tuh? Kepanjangan diapain? Digulung, ya enggak? Beli celana kelas 1, kelas 6 masih muat hadirin. Cuman pantat berobek di pantatnya ini. Anak-anak zaman dulu pantatnya tajam hadirin, ya enggak? Kalau anak sekarang jarang robek ya, ya kan? Saya ingat dulu tuh kalau main kleci ya, main kelereng ada tuh, burung menongol burung. Saya bilang ya kleci apa nih? Kelereng, apaan? Gundu, tale hadirin, kleci ya, gundu ya, kelereng hadirin tuh, ya kan? Anak dulu kuat ya, anak dulu hadirin banyak yang pada ini boes, makan bacang hadirin. Dulu kan jarang jajanan ya, bacang digarot tuh. Nangka teh babal yang masih muda tuh, nangka babal yang kecil-kecil tuh digarot dan pakai garam. Anak dulu mah kuat-kuat hadirin, ya enggak tuh. Capi digigit hadirin, ya enggak. Dulu kalau makan capi, biji ditelan hadirin, ya enggak. Orang sekarang makan biji cabai takut hadirin. Kita masih kecil, biji capi segini ya, ya enggak. Kalau lagi buang air besar, lama amat loh, belum keluarnya. Ya, keluar biji capi hadirinnya tuh. Kan dulu kan kalau beol di kebun ya hadirin ya. Lu sono lu, maka di kebun banyak pohon capi hadirin tuh. Ya, capi lumut hadirin ya gitu. Orang dia. Aduh, ada aja dah hadirin. Saya ngomong apa tadi ya? Dilebihin hadirin. Nah, semoga kita meneladani akhlak Nabi hadirin. Ya enggak? Jadi yang terakhir, Nabi Muhammad orangnya dermawan, betul nggak? Wa kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi orang yang paling dermawan, lebih lagi di bulan Ramadan. Dermawan nggak Nabi? Hadirin, mohon maaf, yang masih punya orang tua kasih hadiah hadirin. Yang masih punya orang tua kasih hadiah. Meskipun orang tua kita duitnya banyak, kalau anak kasih hadiah senang nggak? Senang hadirin. Ustadz
Itu nyak saya tat, saya bagi duit nangis Pak Ustadz. Ada nggak nyak dibagi duit nangis? Ada nggak hadirin? Kenapa nangis? Kurang ya, bener kurang. Terharu Bu Haji, terharu dia. Cuman lebih kepada kurang hadirin. Kata nyaknya, udah 3 tahun kagak ngasih gocap, ya enggak? Gua keren dirapel kali 3 tahun 10 juta. Nabi Muhammad orangnya penyabar. Semoga kita sabar seperti Nabi. Nabi Muhammad orangnya tawadu. Mudah-mudahan kita tawadu seperti Nabi. Nabi Muhammad orang yang ahli ibadah. Semoga kita ahli ibadah seperti Nabi. Nabi Muhammad seorang yang dermawan. Mudah-mudahan kita dermawan seperti Nabi. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan keberkahan memperingati maulid Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan tambah semangat memakmurkan masjid hadirin. Kalau cinta sama Nabi, sering-sering hadir ke masjid. Jangan sampai kita bilang aku aja cinta sama Nabi tapi jarang kelihatan di masjid hadirin. Ini masjid segini megah, segini indah, sayang-sayang kalau nggak dimakmurkan, ya enggak? Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni kesalahan kita, terima amal ibadah kita. Demikian hadirin, mohon maaf. Jangan lupa follow Instagram saya hadirin, @syahroni_mardani. Ntar saya follow back hadirin, ya enggak? Sebagai sarana silaturahim. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.